Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu, para mahasiswa yang selalu saya hormati dan muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam dunia maya, ya, dunia nyata, tapi ini dalam ruangan yang tidak langsung ya, tapi kita berada di ruang Zoom. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa kebaikan, manfaat fit dunia wal akhirah. Kita luruskan niat kita dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memasuki presentasi ketiga. Seperti yang kemarin, nanti saya record, hasil recordnya nanti saya share kembali. Mungkin nanti bisa dimasukkan di channel YouTube Bapak Ibu ya. 20 menit maksimal, nanti pemakalah pertama, kemudian kita ajukan, karena ini juga dunia akademik kan dunia kebebasan berpendapat ya. Maka silakan ditanyakan sebebas-bebasnya terkait dengan topik yang sedang kita bicarakan dalam rangka pengembangan kultur akademik. Kemudian yang kedua, setelah 2 pertanyaan atau kita batasi nanti ya 3 atau 4, ya. Kemudian dilanjutkan pemakalah kedua, kemudian setelah selesai ajukan pertanyaan, kemudian dilanjutkan untuk jawaban pemakalah pertama. Gitu. Saya kira begitu. Monggo khusus dipersilakan untuk mempresentasikan dan share screen. Tadi sudah latihan. Gitu. Oke. Terima kasih atas waktunya kepada Bapak Derajat yang saya hormati, kepada mahasiswa kelas D yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah sehingga pada hari ini, hari Senin tanggal 21 November, kita dapat berkumpul di ruang maya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul qiyamah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya akan menyampaikan tentang topik ke-10 yaitu dakwah pencerahan Muhammadiyah. Mohon bantuannya Bapak Ibu, saya sedang latihan share screen. Saya share dulu. Sudah kelihatan Pak, Bu? Nah, kelihatan. Ya. Bagus. Pakai canggih. Nggih, Pak. Nuwun Pak Eling. Mungkin nanti dalam saya menyampaikan mungkin banyak keterbatasannya, banyak kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dalam tahap ini masih tahap belajar nggih Bapak Ibu. Ya, saya mulai nggih. Tulisannya sudah jelas nggih? Jelas. Nggih. Dakwah pencerahan Muhammadiyah disampaikan oleh Suswanarti NIM 064. Biar terbaca besar, mangkoknya diklik lagi tuh. Klik lagi Pak. Ya, Saya Zoom. Oh. Sudah Pak. Nah, ya Pak. Ya. Mangkoknya khusus. Mangkoknya ya. Iya, di softnya. Nah. Ini nggih. Saya sampaikan latar belakang. Muhammadiyah merupakan gerakan Islam. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, yakni mengajak pada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran yang berasaskan Islam bersumber Al-Quran
dan As-Sunnah yang didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 bertepatan pada tanggal 18 November saya salah ya Pak, 18 November 1912 di kota Yogyakarta. Muhammadiyah berdiri dengan tujuan untuk meneladani jejak perjuangan Nabi besar Muhammad SAW dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam semata-mata demi terwujudnya Ngizul Islam wal Muslimin, yaitu kejayaan Islam sebagai kemuliaan hidup umat Islam. Hal yang menarik dan menonjol pada gerakan Muhammadiyah adalah bahwa gerakan dakwah tidak hanya bersifat lisan dan tulisan atau dakwah bilisan atau dakwah bilisan al-maqal, tetapi sekaligus dakwah dengan perbuatan atau tindakan atau dakwah bilhal atau dakwah bilisan al-hal. Dakwah bilhal lebih menonjol dari gerakan Muhammadiyah yang diwujudkan dalam berbagai bentuk amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat, kegiatan ekonomi, dan peran kebangsaan secara luas yang dilaksanakan dengan sistem organisasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kendati Muhammadiyah sangat menonjol dalam gerakan dakwah, tetapi pemikiran dakwah tidak begitu luas. Konsep-konsep dan kebijakan-kebijakan tentang dakwah sebenarnya cukup kaya atau memadai, tetapi tidak banyak dipublikasikan dan dikembangkan, sehingga sering muncul salah persepsi mengenai dakwah Muhammadiyah. Dakwah sering direduksikan menjadi tablik atau dakwah secara lisan, dan bahkan dipersempit hanya menjadi pengajian atau mengaji. Adapun dakwah secara luas melalui usaha-usaha kemasyarakatan dianggap bukan sebagai dakwah, malah sebagian orang menganggap sebagai sekedar keduniawian. Pandangan tersebut muncul karena memandang agama atau agama Islam dalam makna sempit, sekedar urusan keagamaan seperti ibadah mahdat belaka, seperti pandangan dakwah sekedar tablik atau pengajian. Misi awal dakwah pencerahan Muhammadiyah. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam sejak awal memposisikan dan memerankan diri sebagai gerakan dakwah selain gerakan tajdid atau gerakan pembaharuan. Apa yang dirintis dan dipelopori oleh Kiai Dahlan dengan mendirikan Muhammadiyah tidak lain untuk mendakwahkan Islam sehingga agama untuk akhir zaman ini menjadi anutan dan pedoman hidup bagi pemeluknya, bahkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini absahkan dengan mencantumkan maksud dan tujuan didirikan Muhammadiyah pada tahun 1912, yakni a. menyebarkan pengajaran agama Kangjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk bumi putra di dalam residen Yogyakarta. B. Memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Ini dalam Statunen Muhammadiyah tahun 1912. Spirit menyebarkan ajaran Islam tidak lain adalah sifat dakwah yang bersifat ekspansi atau proaktif dan perluasan. Dakwah telah menjadi misi gerakan Muhammadiyah sejak awal. Menurut Kiai Haji Ahmad Ashar Bashir, bahwa sejak mula-mula didirikan hingga sekarang dan untuk waktu-waktu yang akan datang, menurut hemat saya, misi Muhammadiyah berdasarkan 3 pokok atau 4 pola perjuangan Muhammadiyah, yaitu 1. Menegakkan keyakinan
tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh seluruh rasul-rasul Allah sejak zaman Adam hingga Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 2. Menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang bersumber kepada kitab suci Al-Quran, kitab terakhir, kitab Allah terakhir yang diturunkan untuk umat manusia dan seluruh rasul. 3. Mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan perorangan, keluarga, dan masyarakat. 4. Pemahaman agama yang menggunakan rasio. Menurut Ba'asir, tahun 1987, halaman 3. Memasukkan pemahaman agama dengan menggunakan rasio sebagai salah satu misi Muhammadiyah merupakan pemikiran yang penting dan mendasar yang dikenalkan oleh Kiai Haji Azhar Basir yang dikenal sebagai ahli filsafat dan fikih yang sangat menonjol di lingkungan Muhammadiyah maupun ulama muslim Indonesia. Muhammadiyah didirikan karena memiliki misi dan cita-cita dalam Muqaddimah maupun anggaran dasar Muhammadiyah tahun 1946. Cita-cita Muhammadiyah yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang dikaitkan terbentuknya baldotun thayyibatun warobun ghafur. Dalam rangka mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan ini, maka Muhammadiyah melaksanakan gerakan Islam yang didorong dan dijiwai oleh Al-Quran. Surat Al-Imran ayat 104. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyerukan kepada yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 3, 104. Ayat tersebut merupakan perintah kewajiban dakwah secara individual dan kolektif untuk melaksanakan dakwah yad'u ila al-khair, yaitu menyerukan kepada kebijakan Islam, wa ya'muruna bil ma'ruf atau menyuruh kepada kebaikan, atau wa yanhauna 'anil munkar, mencegah bagi yang mungkar, sebagaimana isi pesan dan esensi berdakwah Islam. Dakwah Islam yang diemban Muhammadiyah bersifat menyeluruh, bukan sekedar tablik atau penyiaran atau dakwah bi al-lisan al-maqal, tetapi berupa amalan yang multi aspek atau dakwah bi al-lisan al-hal. Kiai Dahlan sendiri sejak awal menerangkan hal ihwal ajaran Islam melalui lisan dan tertulis melalui pengajaran langsung. Pada saat yang sama merintis Madrasah Diniyah Al-Islamiyah tahun 1911, menerbitkan Suara Muhammadiyah tahun 1915, mendirikan Aisyah 1917, mendirikan Kepanduan Hizbul Waton 1918, mendirikan Institusi Penolong Kesengsaraan Umum atau PKU. Fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa dakwah Muhammadiyah bersifat menyeluruh dan multi aspek, sehingga menjadi misi dan tugas seluruh anggota dan kelembagaan yang berada di lingkungan dan struktur Muhammadiyah. Tujuan, usaha-usaha, dan konsep dasar pencerahan Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah persyarikatan yang merupakan gerakan Islam. Maksud gerakannya ialah dakwah Islam dan amar ma'ruf nahi mungkar yang ditujukan kepada dua bidang, yaitu perseorangan dan masyarakat. Dakwah dan amar ma'ruf nahi mungkar yang pertama terbagi menjadi dua golongan. Kepada yang telah Islam bersifat pembaharuan atau tajdid, yaitu mengembalikan ajaran-ajaran Islam yang asli dan murni. Yang kedua, kepada yang belum Islam, yang bersifat seruan dan ajakan untuk memeluk Islam. Adapun dakwah yang kedua ialah kepada masyarakat, bersifat perbaikan, bimbingan, serta peringatan. Kesemua itu dilaksanakan bersama-sama dengan bermusyawarah dan dasar dakwah dan mengharapkan ridho Allah semata-mata.
Dengan menggerakkan dakwah sesuai Muhammadiyah, menggerakkan masyarakat menuju tujuannya, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tindakan dan amalan yang diwujudkan dalam usaha Muhammadiyah yakni 1. Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan serta menyebarkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan. 2. Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenaran. 3. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sedekah, hibah, dan amal soleh lainnya. 4. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia. 5. Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta meningkatkan penelitian. 6. Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. 7. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. 8. Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan. 9. Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat, baik di dalam dan luar negeri. 10. Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 11. Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan. 12. Mengembangkan sarana dan prasarana dan sumber dana untuk menyukseskan gerakan. Maaf, sedang batuk, Pak. 13. Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran, serta meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat. 14. Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu sesuai dengan... Minum dulu boleh, Bu. Ya, Pak. Unjuk monggo. Ya. Anggaran rumah tangga Muhammadiyah pada pasal 3 tahun 2005. Bentar, Pak. Anu Mas Faza mendekat. Guys, sedang agak flu. Yeah. Varian baru. Yeah. Hampir SD saya kena batuk seperti ini, Pak. Batuk ya? Yeah. Iya, saya juga Hati-hati. kalau minum ngajar bawa air panas malah ya. Manding ya. Kalimatung nggih, Pak. Nggih. Ngapunten nggih, Pak. Monggo nggih. Langsung malih. Ya, tahan. Formulasi usaha Muhammadiyah merupakan sistematika dari apa yang selama ini dilakukan oleh Muhammadiyah sejak berdiri hingga saat ini, dan tentu untuk masa yang akan datang selama gerakan Islam ini tetap hidup dalam mengemban misi dakwah dan tajdid di tengah dinamika berbagai zaman. Pada hakikatnya, seluruh langkah dakwah Muhammadiyah merupakan pengejawantahan dan langkah dakwah Muhammadiyah. Langkah dakwah Muhammadiyah yaitu ada 12 langkah Muhammadiyah tahun 1940 pada era Kiai Haji Mas Mansur yang terdiri atas langkah-langkah memperdalam iman, memperluas paham agama, memperluas budi pekerti, menentukan amalan intikad, menguatkan persatuan, menegakkan keadilan, melakukan kebijakan, menguatkan tanwir, mengadakan musyawarah, memusyawarahkan putusan,
mengawasi gerakan ke dalam, dan memperhubungkan gerakan ke luar. Ya, itu tadi Pak, kelewat. Langsung aja. Konsep dan langkah paling sistematis dan strategis dari pemikiran dakwah Muhammadiyah dirumuskan tahun 1968 yang dikenal dengan gerakan jamaah dan dakwah jamaah atau singkatan dari GJDJ. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah merupakan terobosan yang baru dan cerdas untuk menghujam ke akar masyarakat, yakni bagaimana Muhammadiyah melakukan dakwah Islam yang terpadu dan nyata di masyarakat melalui pengembangan jamaah yang inklusif dan digerakkan oleh anggota Muhammadiyah sebagai inti jamaah gerakan dakwah jamaah. Gerakan dakwah jamaah dakwah ialah suatu usaha persyarikatan Muhammadiyah melalui anggotanya yang tersebar di seluruh tanah air untuk secara serempak, teratur, dan berencana meningkatkan keaktifannya dalam membina lingkungan ke arah kehidupan yang sejahtera lahir batin. Bidang dakwah meliputi pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, hukum, dan solidaritas sosial keluar. Metodenya yaitu metode yang dilakukan yaitu dilakukan oleh sekelompok kecil warga jamaah. Nah, ini kemudian warga jamaah itu ditunjuk pada sekelompok jamaah yang lainnya dan menggerakkannya, mengembangkannya, mengadakan pembinaan masyarakat atau community development. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah ini diformulasikan dalam konsep dan pemikiran tentang dakwah kultur Muhammadiyah. Dakwah kultur Muhammadiyah merupakan konsep dan pemikiran yang paling komprehensif produk Muhammadiyah secara resmi kelembagaan. Dikategorikan dalam sistem dakwah Muhammadiyah yang paling lengkap dan institusional. Dikatakan lengkap karena menyangkut konsep dakwah secara umum maupun dakwah kultural sebagai suatu pendekatan, sekaligus mengandung aspek-aspek dakwah di berbagai bidang kehidupan, termasuk gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Dikatakan institusional karena dakwah kultural merupakan pemikiran resmi yang pembahasannya selain melibatkan tim juga melibatkan banyak orang dan lintas lembaga yang ditunjuk resmi oleh pimpinan pusat pada periode 2000 sampai tahun 2005. Dalam pemikiran dakwah kultur 2004 halaman 20 dinyatakan konsep dakwah secara umum upaya untuk mengajak seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat agar memeluk dan mengamalkan ajaran Islam atau mewujudkan ajaran Islam ke dalam kehidupan yang nyata. Dakwah dalam konteks ini termasuk membangun kualitas sumber daya manusia, mengentaskan kemiskinan, memerangi kebodohan dan keterbelakangan serta pembebasan. Dakwah juga menyangkut penyebarluasan rahmat Allah sehingga Islam menjadi rahmatan lil alamin. Adapun yang dimaksud dakwah kultural ialah upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tersantum pada halaman 26. Dalam kaitan ini, tidak benar jika dakwah kultural melegitimasikan hal-hal yang bertentangan dengan manhaj pemikiran agama di dalam Muhammadiyah, termasuk dalam menghadapi gejala syirik, bid'ah, dan khurafat. Gerakan Muhammadiyah dalam dakwah pencerahannya, dakwah sejatinya merupakan konsep Islam yang paling demokratis,
Kata dakwah dalam bahasa Arab artinya dakwatan, artinya menyeru, memanggil, dan menjamu. Allah Subhanahu wa taala memberi pesan agar berdakwah disampaikan dengan bihikmal wa al maudatal hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Surat An-Nahl ayat 125. Hikmah adalah hal utama dari segala sesuatu baik lisan maupun perbuatan yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifannya. Al-maudat al-hasanah yaitu uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada kebaikan. Wajabilhum bilati iya ahsan yaitu berdialog dengan argumen paling baik. Menurut Shihab 2009 halaman 775 sampai 776. Dengan demikian, dakwah merupakan jalan untuk menyebarluaskan ajaran Islam, yakni ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia secara cerdas dan memperhatikan sasaran masyarakat atau umat yang didakwahi bukan sebagai jalan yang sepihak atau monolitik, apalagi dengan jalan kekerasan. Dakwah dalam Muhammadiyah bersifat multi aspek sesuai dengan keluasan agama Islam. Karena itu dakwah meliputi pembinaan, pemahaman, dan praktek keagamaan sebagaimana tuntutan tarjih, tablik, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, kebangsaan, dan berbagai usaha lainnya yang berangkat dari visi Muhammadiyah. Gerakan jamaah dan dakwah jamaah ialah usaha persyarikatan Muhammadiyah melalui anggotanya yang tersebar di seluruh tanah air untuk secara serempak, teratur, berencana, meningkatkan keaktifannya dalam membina lingkungannya ke arah kehidupan yang sejahtera, lahir dan batin. Sistem dakwah dalam rangka melahirkan hidup berjamaah yang multi aspek itu disebut dengan dakwah jamaah. Kegiatannya meliputi pembinaan keagamaan, pendidikan sosial, ekonomi, budaya, hukum, solidaritas, dan aspek-aspek lain yang menggunakan pendekatan pembangunan masyarakat atau community development. Pemikiran dan konsep dakwah Islam dalam Muhammadiyah bersifat mendalam, luas, dan fundamental. Dalam buku Islam dan Dakwah tahun 1988 sampai halaman 1-5 dinyatakan bahwa dakwah adalah panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah. Dalam surat Yusuf ayat 108 yaitu jalan menuju Islam. Dalam surat Al-Imran ayat 19, dakwah juga sebagai upaya tiap muslim untuk merealisasikan atau aktualisasikan fungsi kerisalahan dan fungsi kerahmatan. Fungsi kerisalahan dari dakwah ialah meneruskan tugas Rasulullah dalam surat Al-Maidah ayat 67, menyampaikan dinul Islam kepada seluruh umat manusia, Al-Imran ayat 104, 110, dan 114. Sedangkan fungsi kerahmatan berarti upaya menjadikan atau mengejawantahkan, mengaktualkan, mengoperasionalkan Islam sebagai rahmat atau penyejahtera, pembahagia, pemecahan persoalan bagi seluruh umat manusia. Surat Al-Anbiya ayat 107. Dalam Islam ditegaskan bahwa fungsi kerisalahan dakwah menempatkan Islam sebagai sumber nilai, sehingga dakwah merupakan proses nilai-nilai transfer of value yang dikembangkan dalam angka perubahan perilaku. Hal ini berarti
bahwa dakwah Islam adalah upaya mengembangkan objek dakwah untuk menjadi manusia masa depan yang lebih lengkap dalam dimensi keberagamaannya. Dakwah adalah suatu proses mengkondisikan agar objek dakwah menjadi lebih mengetahui, memahami, dan mengamalkan Islam sebagai pandangan dan pedoman hidupnya. Dengan pengertian dakwah tersebut, maka dakwah pun merupakan proses komunikasi dan perubahan sosial. Sehingga dakwah bukan hanya tidak cukup memadai sekedar proses dialog lisan atau tablik dakwah, namun sekaligus merupakan dialog amal atau karya, dialog seni, dialog intelektual atau filsafat, dan dialog budaya atau nilai. Dalam fungsi kerahmatan dakwah Islam berarti sebagai sumber konsep bagi manusia dalam meniti kehidupan di dunia. Dakwah kerahmatan itu meliputi 1. Menerjemahkan atau menjabarkan nilai-nilai normatif Islam menjadi konsep yang operasional di segala aspek kehidupan manusia, baik budaya, sosial, ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan teknologi. 2. Implementasi konsep-konsep tersebut dalam kehidupan aktual atau individu, keluarga, dan masyarakat. Fungsi dakwah kerisalahan dan kerahmatan juga berkontinuitas atau bersambung dengan dakwah kultural tahun 2004. Dakwah kultural tahun 2004 halaman 26 merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dakwah kultur mencoba memahami Dakwah kultur mencoba memahami potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya, berarti memahami ide-ide, adat istiadat kebiasaan, nilai-nilai norma, sistem, aktivitas, simbol, dan hal-hal yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam masyarakat. Pemahaman tersebut dibingkai oleh pandangan dan sistem nilai ajaran Islam yang membawa pesan rahmatan lil alamin. Muhammadiyah menjalankan misi dakwah sesuai dengan prinsip-prinsip dakwah Islam, yaitu dakwah dakwah dengan bihikmal wa amudatan al-hasanah dan hilhum ilati hiya ahsan. Surat An-Nahl seperti yang tadi saya jelaskan di atas, sesuai dengan surat An-Nahl ayat 125. Yaitu yang mengandung makna perintah mengamalkan ilmu secara maksimal kepada orang lain, menggunakan metode kebijaksanaan dengan mengajarkan ilmu, beramal sesuai dengan ilmunya, berdakwah sesuai dengan kemampuan dan ilmu yang dimiliki, dan menuntutlah ilmu sampai meninggal dunia. Dalam kaitan ini perlu merujuk pada garis dakwah Muhammadiyah yang terbilang cerdas dan bijaksana, terkandung dalam pedoman pelaksanaan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam
dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hasil Tanwir tahun 1967 dinyatakan bahwa dakwah Muhammadiyah ini harus selalu berusaha a. Tajdid dalam faham agama dan masyarakat, b. Keberanian memasukkan masyarakat dengan tujuan membangun atas dasar ajaran Islam, c. Tabi dalam beramal atau gembira mudah mengislamkan dan tidak mengkafirkan. D. Ajakan Islam untuk masyarakat umum dengan tak memandang golongannya, pekerjaannya, politiknya, kebangsaannya. Yang belum Islam diajak kepada Islam, yang sudah mengaku Islam diajak menyempurnakan keislamannya. E. Dimengertinya ajaran-ajaran Islam dalam hal yang menjadi keperluan masyarakat, baik yang mengenai ekonomi, politik, sosial, sampai yang sekecil-kecilnya, umpamanya dalam tata rumah tangga perorangan. F. Agar bagian dan dari badan-badan otonom Muhammadiyah benar-benar dapat digunakan sebagai alat dakwah, sebagai alat-alat dakwah. Mungkin dicukupkan Bu karena waktunya. Oke, Kesimpulannya ya, cukup. Saya kira ya sangat lengkap ini. Mungkin beberapa hal bisa disampaikan langsung. Saya mohon maaf karena waktunya ini udah lengkap tadi. Prinsip-prinsip dakwah, tujuan, kemudian spektrum dakwahnya. Kemudian apa namanya tadi ada struktural, kultural, sekira lengkap ini. Matur nuwun, sangat lengkap sekali. Saya tambahkan beberapa perkembangan tentang apa namanya dakwah Muhammadiyah sekarang adalah internasionalisasi gerakan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah itu termasuk amal usaha terbesar di dunia itu ya. Di dunia itu, sehingga perlu diupayakan Islam yang berkemajuan. Nah itu sekarang sudah apa namanya periode abad kedua Muhammadiyah ini adalah internasionalisasi. Kita berikan beberapa contoh. Muhammadiyah sudah ada mendirikan Universitas Muhammadiyah di Malaysia. Barangkali nanti Bapak Ibu ingin melanjutkan S3-nya di Malaysia, boleh nanti ya mencari beasiswanya, mungkin nanti diklik di linknya gitu. Kemudian juga ada sekolah Muhammadiyah di Australia, bahkan dapat penghargaan. Pemerintah Australia juga menyediakan tanah untuk dibangunkan di sana. Kemudian di Amerika, bahkan Amerika sekarang mencatat Muhammadiyah sebagai gerakan filantropi. Ini dikecualikan, tidak terkena pajak gitu. Kemudian juga Muhammadiyah di apa namanya, kemarin kita jalan-jalan ke Spanyol ya. Spanyol ini Muhammadiyah sekarang mau membeli gereja yang harganya berapa miliar itu, mau dibuat masjid sebagai apa namanya untuk Islamic Center ya. Saya kira itu karena mungkin waktunya terbatas, tapi sangat lengkap tadi, sangat lengkap tentang pembicaraan dakwah Muhammadiyah, dan bukunya sangat banyak sekali karena ini sudah menjadi pusat kajian di Barat, namanya kajian wilayah ya. Kalau kita mengkaji Islam di apa namanya Asia Tenggara, maka mau tidak mau para pengkaji tentang Islam membidiknya adalah Muhammadiyah dan NU. Saya kira ini menarik. Monggo ada pertanyaan? Monggo yang mau tanya, tapi jangan tanyanya sing sulit-sulit. Karena pengetahuan saya tentang Muhammadiyah masih dangkal, Pak. Tadi sudah banyak tadi disampaikan prinsip-prinsipnya. Kalau tidak ditahan dulu boleh, nanti pertanyaan di belakang boleh. Kita lanjutkan pemakalah kedua sambil menyiapkan. Monggo di share screen. Ya, oke, langsung. Nggih. Nggih, pun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya untuk saya mempresentasikan mata kuliah studi Islam dan Kemuhammadiyahan tentang sejarah kelahiran Muhammadiyah. Latar belakangnya, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga dapat dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah mengembalikan seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Sebelumnya mohon maaf Pak dosen, barangkali nanti ada beberapa materi yang tidak sesuai karena saya mengambil materi ini beberapa sumber, barangkali nanti ada yang tidak pas, mohon langsung diluruskan nih Pak. Iya, monggo. Rumusan masalah bagaimana sejarah berdirinya Muhammadiyah, apa maksud dan tujuan dari Muhammadiyah. Selanjutnya tujuan dari makalah ini agar para pembaca dapat mengetahui bagaimanakah sejarah berdirinya Muhammadiyah dan apa saja tujuan Muhammadiyah itu dibentuk. Yang pertama, sejarah berdirinya Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912 oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal, lebih populer Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pegawai Kesultanan Keraton Yogyakarta sebagai seorang khatib dan sebagai pedagang. Gagasan pembaruan itu diperoleh Kiai Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah, seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho. Embrio kelahiran Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama yang diajarkan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yakni R. Budi Raharjo dan R. Sosro Sugondo. Gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Dahlan dari Quid School, Jetis, di mana Kiai mengajar agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler. Dalam catatan Adabi Darban, ahli sejarah dari UGM, kelahiran Kauman, nama Muhammadiyah pada mulanya diusulkan oleh kerabat dan sekaligus sahabat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang bernama Muhammad Sa'idu, seorang ketib anom Keraton Yogyakarta dan tokoh pembaruan yang kemudian menjadi penghulu Keraton Yogyakarta, yang kemudian diputuskan Kiai Haji Ahmad Dahlan setelah melalui sholat istikharah. Gagasan untuk mendirikan organisasi Muhammadiyah menurut Adabi Darban tahun 2000, secara praktis, organisator untuk mewadahi dan memayungi sekolah madrasah ibtidaiyah diniyah Islamiyah yang didirikannya pada 1 Desember 1911. Pada tanggal 18 November 1912,
Miladiyah bertepatan dengan 8 Zulhijjah 1330 Hijriah di Yogyakarta, akhirnya didirikanlah sebuah organisasi yang bernama Muhammadiyah. Organisasi baru ini diajukan pengesahannya pada tanggal 20 Desember 1912 dengan mengirim Statuten Muhammadiyah atau Anggaran Dasar Muhammadiyah yang pertama tahun 1912, yang kemudian baru disahkan oleh Gubernur Jenderal Belanda pada 22 Agustus 1914. Dalam Statuten Muhammadiyah yang pertama itu, tanggal resmi yang diajukan ialah tanggal miladiyah, yaitu tanggal 18 November 1912, tidak mencantumkan tanggal hijriah. Kegiatan Muhammadiyah pada awal berdiri menyebarkan pengajaran agama Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta. Kegiatan yang kedua, memajukan hal agama kepada anggota-anggotanya. Tujuan Muhammadiyah pada awal berdiri, yang pertama, memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam. Jadi, tujuan awal Muhammadiyah berdiri itu ingin memajukan pengajaran, pelajaran tentang apa itu agama Islam kepada anggota-anggotanya. Tujuan yang kedua, memajukan dan mengembirakan kehidupan, cara hidup sesuai dengan ajaran Islam. Nah, di sini tujuannya memajukan kehidupan, cara hidup, berarti mengajarkan kepada masyarakat bagaimana cara menjalani hidup, cara berpikir sesuai dengan yang Islam ajarkan. Pada Anggaran Dasar tahun 1946 itulah pencantuman tanggal 8 Zulhijjah mulai diperkenalkan, tanggal hijriah. Perubahan penting juga terdapat pada Anggaran Dasar Muhammadiyah tahun 1959, yakni dengan untuk pertama kalinya Muhammadiyah mencantumkan asas Islam dalam pasal 2 bab 2 dengan kalimat persyarikatan berasaskan Islam. Asas Islam pernah dihilangkan dan formulasi tujuan Muhammadiyah juga mengalami perubahan pada tahun 1985 karena paksaan dari pemerintah Orde Baru dengan keluarnya Undang-Undang Keormasan tahun 1985. Asas Islam diganti dengan asas Pancasila dan tujuan Muhammadiyah berubah menjadi maksud dan tujuan perserikatan. Ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Asas Islam dan tujuan dikembalikan lagi ke masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah hasil Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Kiai Haji Ahmad Dahlan, sebagaimana para pembaru Islam lainnya, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaruan yang meliputi aspek tauhid atau akidah, ibadah, muamalah, dan pemahaman ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli, yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi yang sahih dengan membuka ijtihad. Mengenai langkah pembaruan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang merintis lahirnya Muhammadiyah di Kampung Kauman, ada Bidarban menyimpulkan hasil temuan penelitiannya sebagai berikut. Dalam bidang tauhid, Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin membersihkan akidah Islam dari segala macam syirik. Nah, syirik kita tahu sendiri ya, yang sering kita kenal yaitu menyekutukan Allah. Dalam bidang ibadah, membersihkan cara-cara ibadah dari bid'ah. Pemahaman saya bid'ah itu
menambah-nambah ibadah yang dulu pada zaman Rasulullah tidak diajarkan, tidak ada dalilnya, sekarang kita melaksanakan. Dalam bidang muamalah, membersihkan kepercayaan dari khurafat, serta dalam bidang pemahaman terhadap ajaran Islam yang merombak taklid untuk kemudian memberikan kebebasan dalam berijtihad. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 116, Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dengan Allah. Dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Faktor utama yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah hasil pendalaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran dalam menelaah, membahas, meneliti, dan mengkaji kandungan isinya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, Allah berfirman, dan hendaklah ada di antara kamu sekalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, visi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya, senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya misi Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah yang pertama, menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihi salam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal fikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Misi yang ketiga, menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia. Misi Muhammadiyah yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Faktor lahirnya Muhammadiyah ada dua. Yang pertama, faktor objektif yang bersifat internal dan faktor objektif yang bersifat eksternal. Yang pertama, faktor objektif yang bersifat internal, yaitu kelemahan dan praktik ajaran Islam. Kelemahan dan praktik ajaran Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, tradisionalisme. Tradisionalisme ini adalah pemahaman dan praktek Islam ditandai dengan pengukuhan yang kuat terhadap hasanah intelektual Islam masa lalu dan menutup kemungkinan untuk melakukan ijtihad dan pembaharuan dalam bidang agama. Selanjutnya, sinkretisme. Ini kelemahan yang kedua dalam praktek ajaran Islam. Pencampur adukan antara sistem kepercayaan asli, masyarakat budaya setempat sebagai proses budaya yang menyimpang dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam tinjauan akidah Islam. Misalnya, orang Jawa Muslim namun kepercayaan terhadap agama asli mereka yang animistis tidak berubah. Kepercayaan terhadap roh-roh halus, pemujaan arwah nenek moyang, takut pada yang angker, kualat. Ini sampai hari ini pun masih kita jumpai banyak sekali orang-orang Muslim yang masih percaya kepada roh-roh halus lewat dukun atau pemujaan apa yang
Di pantai-pantai masih banyak sekali terdapat orang-orang yang membakar dupa, membakar kemenyan dan sebagainya untuk kepentingan-kepentingan pribadi. Padahal dia sendiri meyakini bahwa dia itu seorang Muslim. Selanjutnya, lembaga pendidikan tradisional Islam. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam. Namun terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan pesantren yang menjadi kendala untuk mempersiapkan kader-kader umat Islam yang dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zaman. Salah satu kelemahan itu terletak pada materi pelajaran yang hanya mengajarkan pelajaran agama, seperti bahasa Arab, tafsir, hadis, ilmu kalam, tasawuf, dan ilmu falak. Namun apa yang kita jumpai hari ini, banyak sekali pondok-pondok modern yang tidak hanya mengajarkan tentang ilmu-ilmu agama saja, tapi sudah masuk ilmu-ilmu akademik yang bersifat dunia juga sudah diajarkan. Selanjutnya, pesantren tidak mengajarkan materi-materi pendidikan umum seperti ilmu hitung, biologi, kimia, fisika. Ya sudah saya jelaskan tadi bahwa untuk pondok sekarang itu sudah banyak sekali yang mengajarkan materi-materi pendidikan ilmu hitung. Seperti di Pondok Modern Darussalam Gontor pun sekarang sudah mempelajari tentang kimia, fisika, ekonomi, bahasa, biologi, dan sebagainya. Selanjutnya, faktor objektif yang bersifat eksternal. Yang pertama, kristenisasi, yakni kegiatan-kegiatan yang terprogram dan sistematis untuk mengubah agama penduduk asli, baik yang Muslim maupun bukan, menjadi Kristen. Faktor objektif eksternal selanjutnya, kolonialisme Belanda. Penjajahan Belanda telah membawa pengaruh yang sangat buruk bagi perkembangan Islam di wilayah Nusantara, baik secara sosial, politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Praktek politik Islam pemerintah Hindia Belanda ingin menjinakkan kekuatan Islam, karena mungkin pada saat itu kekuatan Islam ditakuti oleh kolonial Belanda. Faktor objektif eksternal selanjutnya, gerakan pembaharuan Timur Tengah. Gerakan Muhammadiyah di Indonesia merupakan salah satu mata rantai dari sejarah panjang gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho, dan lain sebagainya. Selanjutnya, perkembangan Muhammadiyah di Indonesia. Yang pertama, Muhammadiyah pada masa penjajahan. Pada masa ini, perintisan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan mengarah pada ajakan untuk melaksanakan Islam secara benar sesuai tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah Sahih. Wujud rintisan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai berikut. Pada tahun 1898, beliau meluruskan arah kiblat secara benar dengan serong ke arah barat laut 24,5 derajat. Yang selanjutnya bermula dari sekolah yang dirintis di teras rumah Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan akhirnya beliau membangun gedung standar School Made the Quran, hingga akhirnya pendidikan Muhammadiyah terus berkembang. Selanjutnya Kiai Haji Ahmad Dahlan yang dibantu Kiai Haji Suja merintis Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Yogyakarta pada 15 Februari 1923. Selanjutnya pada tahun 1922 didirikan Musola Khusus Wanita. Pada 23 Februari 1923 Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Namun perjuangan Muhammadiyah tetap dilanjutkan oleh murid-murid beliau dan terus mengalami perkembangan seperti Haji Karim Amrullah yang bergelar Haji Rasul, pemimpin perkumpulan Sandi Aman di Padang bergabung dengan Muhammadiyah. Dipercayakannya konsul-konsul di luar Pulau Jawa kepada
AR Sultan Mansur konsul untuk Pulau Sumatera, M. Hasan Jorong konsul untuk Pulau Kalimantan, D. Muntu konsul untuk Pulau Sulawesi, Muhammadiyah pada masa kemerdekaan. Rasa kecintaan Muhammadiyah terhadap tanah air dibuktikan dengan dibentuknya perkumpulan Hizbul Waton yang berarti pembela tanah air. Beberapa aktivitasnya yaitu Bapak Sarbini dan aktivisnya yaitu Bapak Sarbini dan Jenderal Sudirman. Yang kedua, Muhammadiyah pada masa Orde Lama. Kemenangan Partai Masyumi pada tahun 1955 membuat PKI dan antek-anteknya menaruh dendam hingga menuduh Masyumi terlibat dalam pemberontakan PRRI di Sumatera. PKI membujuk penguasa Masyumi yang tentu akan mengancam eksistensi Muhammadiyah. Tetapi keputusan tertinggi tetap di tangan Presiden Soekarno. Dampak dari permasalahan tersebut, banyak tokoh Masyumi yang notabene aktivis Muhammadiyah dijebloskan ke penjara. Di antaranya Buya Hamka, Mr. Kasman Singo Dimejo, dan Dr. Yusuf Wibisono. Pada tahun 1959, dikeluarkan dekret presiden yang memberi waktu pada Masyumi untuk membubarkan diri. Lalu dalam rangka menyelamatkan Muhammadiyah dari hasutan PKI terhadap presiden, diberikanlah predikat anggota setia Muhammadiyah kepada Insinyur Soekarno. Yang ketiga, Muhammadiyah pada masa Orde Baru. Pada masa ini Muhammadiyah menata kembali organisasinya dan turut membantu presiden pemerintah dalam menumpas PKI. Namun setelah cukup lama berkuasa, mulai terjadi penyelewengan. Semua organisasi massa dan politik tidak ada yang boleh menentang kata-kata pemerintah. Pada 1977, munculnya krisis moneter yang menyerang bangsa Indonesia. Hal ini mendorong para aktivis untuk ikut bersama gelombang masyarakat untuk melengsarkan rezim Orde Baru. Akhirnya pada 22 Mei 1998, rezim Orde Baru tumbang dan digantikan dengan masa reformasi yang satu di antara penggeraknya adalah Profesor Dr. Haji Amin Rais. Muhammadiyah pada masa reformasi. Dalam sidang Tanwir di Semarang pada 1998, Muhammadiyah merelakan Profesor Dr. Haji Amin Rais untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah guna menjaga agar kondisi perpolitikan tidak menghambat gerak juang Muhammadiyah. Pada sidang Tanwir Muhammadiyah bulan Februari 2002 di Bali, Muhammadiyah merumuskan khitah berbangsa dan bernegara yang isinya mempertegas statement ujung pandang dan khitah Surabaya. Muhammadiyah menghimbau kadernya yang berpolitik real agar memperhatikan, mengedepankan kejujuran, menjadi uswatun hasanah, melakukan islah. Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Yang pertama, rumusan pertama menyebarkan pengajaran Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Yang kedua, rumusan memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, serta memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Yang ketiga, rumusan ini terjadi ketika masa pendudukan Jepang di Indonesia, maka rumusannya adalah sesuai dengan kepercayaan untuk mendirikan kemakmuran bersama seluruh Asia Timur Raya di bawah pimpinan Dai Nippon, dan memang diperintahkan oleh Allah, maka perkumpulan ini hendaknya menyiarkan agama Islam serta melatihkan hidup yang selaras dan tuntutannya. Hendaklah melakukan pekerjaan perbaikan umum, hendak memajukan pengetahuan dan kepandaian serta budi pekerti yang baik kepada anggota-anggotanya. 4. Rumusan keempat terjadi setelah Muktamar Muhammadiyah ke-31 di Yogyakarta. Adapun rumusannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga dapat mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima, rumusan kelima menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam
terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Maksud dan tujuan Muhammadiyah, rumusan ke-6 terjadi pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 di Surakarta. Pada tahun itu Muhammadiyah harus merubah maksud dan tujuan asasnya. Dikarenakan kehadiran Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985 tentang kewajiban setiap ormas, baik agama maupun non-agama, untuk mencantumkan asas Pancasila. Adapun maksud dan tujuan hasil Muktamar ke-41 itu adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusan ke-7 Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berasaskan Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Kesimpulan, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam pembaharu di Indonesia. Gerakan Muhammadiyah yang dibangun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sesungguhnya merupakan salah satu mata rantai yang panjang dari gerakan pembaruan Islam. Maksud dan tujuan Muhammadiyah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian apa yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terlalu panjang, terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat lengkap presentasinya. Jadi dari latar belakang gerakan Muhammadiyah, tadi kondisi objektif internal dan eksternal ya. Saya tunjukkan salah satu buku yang ini yang tadi disampaikan kondisi eksternal ya. Saya izin untuk ini full screen. Tadi disampaikan kondisi yang melatar belakangi dari sisi eksternal adalah adanya kristenisasi. Ini salah satu disertasi dari namanya Alwi Shihab. Alwi Shihab itu pernah menjadi Menteri Luar Negeri di zamannya Gus Dur ya. Peraih gelar 2 doktor. Doktor dari Ensam dari Mesir, kemudian satunya dari Amerika. Ini disertasi yang kedua. Jadi disertasinya tentang peran Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan adalah membendung arus kristenisasi. Nah, ini yang sangat jarang diungkap, tetapi ini justru diungkap di sini ya. Jadi kalau andaikan Muhammadiyah tidak melakukan membendung arus, maka karena Belanda ada di Indonesia itu memiliki 3 fungsi ya, gold, glory, dan gospel. Nah, gospelnya itulah yang bersimbiosis untuk mengkristenkan. Nah, ini dibendung arusnya gerakan kristenisasi oleh Muhammadiyah itu. Ini termasuk disertasi yang dipuji ya, sangat komprehensif. Nah, gitu, sangat komprehensif. Ini bukunya sangat laris ya, saya kira itu tadi sangat lengkap sekali untuk kajiannya dari awal bahkan periodisasinya ya. Tadi kalau periode Muhammadiyah periode formatif, kemudian periode pengembangan, dan periode sekarang itu setiap tahapan-tahapannya sudah menjadi disertasi tersendiri ya. Jadi itu tadi sudah kita dibuat untuk mensurvei dari masa ke masa ya. Saya kira bagus. Mungkin waktunya tinggal mungkin 1 pertanyaan untuk pemakalah ke-1, kemudian 1 pertanyaan untuk pemakalah kedua ya. Pemakalah pertama Bu Sus Warnati, kemudian yang kedua Pak Vilo ya. Pak Vilo
Dipersilahkan yang mau menyampaikan. Saya Pak. Bu Nurul nggih. Nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, menarik sekali dua bahasan pada malam ini, yakni mengenai dakwah dan sejarah dari Muhammadiyah. Yang ingin saya tanyakan adalah bahwa tadi dakwah itu tidak hanya lisan, namun juga dengan amalan. Kaitannya dengan internasionalisasi Muhammadiyah dan juga tadi ada upaya membendung arus kristenisasi yang kemungkinan besar sampai sekarang kan masih berjalan ya untuk kristenisasi itu sendiri. Nah, ini dakwah manakah yang lebih efektif, lisan ataukah amalan? Gitu. Terima kasih. Ya baik, itu bisa untuk dua penanya ya, dua pemakalah ya. Baik, satu lagi. Terima kasih pertanyaan dari Ibu Nurul. Dari Bapak-bapak, boleh? Kalau tidak, saya bertanya. Saya yakin ini banyak pertanyaan. Kalau diberi waktu panjang, ada pertanyaan yang banyak. Kalau tidak, saya memulai mungkin satu pertanyaan saja, bisa untuk keduanya ya. Tadi saling melengkapi makalahnya sebenarnya. Ada satu pemakalah pertama dan pemakalah kedua. Satu pertanyaan untuk dua pemakalah ya. Lagi kuliah, waalaikumsalam, lagi kuliah di situ ya? Ya. Ya baik. Kalau dakwah dalam konteks sekarang itu problemnya juga berbeda dengan konteks dari masa ke masa ya, dari masa ke masa. Konteksnya Kiai Hasyim Asy'ari, kemudian Ahmad Dahlan, konteksnya dan tantangannya tentu berbeda ya, tentu berbeda. Nah, kira-kira kalau diidentifikasi ya problem dakwah sekarang itu mungkin mainstreamnya apa ya? Mainstream itu mungkin kita fokuskan saja kepada pendidikan ya, konteks pendidikan. Jadi problem mendasar kaitannya dengan pendidikan dan dakwah itu seperti apa dan mungkin solusinya seperti apa. Mungkin kalau kita fokus ke dunia pendidikan ya, itu satu. Sebenarnya masih ada anak pertanyaan ya, tapi saya fokuskan ke pertanyaan itu. Hampir yang menarik ya, sekolah-sekolah favorit, perguruan tinggi favorit, kita belum bisa bergerak ini untuk sekolah-sekolah dari ya mungkin yang mewakili begitu ya, yang mewakili. Mungkin nanti di sini ada banyak pengamat tentang dunia pendidikan ya. Kalau secara nasional dan internasional kira-kira sekolah dari Muslim itu sudah bisa mengalahkan dari sekolah mereka atau belum ini, terutama yang untuk Kristen itu ya. Nah itu dari kualitas. Jadi sekarang itu problemnya ada pada kualitas. Saya kira begitu. Mungkin pertanyaan singkat. Kita sepakati jam 21.20 ya. Izin sampai 20. Tadi untuk makalahnya sudah tersampaikan semuanya untuk survei ya, survei dan kajian tentang Muhammadiyah, baik kelahiran, kemudian spektrum dakwahnya, bagian-bagiannya, detailnya tadi sudah terbahas semua. Mungkin yang perlu dipertajam mungkin referen-referennya. Kemarin saya ke
ini juga buku yang menarik sebenarnya ya. Buku menarik Michio Nakamura itu. Ini tentang ahli Muhammadiyah ini dari Jepang. Jadi kalau muktamar itu selalu hadir. Jadi dia profesornya adalah pengkaji khusus tentang Muhammadiyah. Ini bukunya cukup tebal ya, menarik tentang dakwah Muhammadiyah itu tadi berkemajuan ya. Jadi bahkan dalam satu temuannya, andaikan Muhammadiyah tidak lahir di Indonesia, maka masyarakat Indonesia akan terkungkung oleh apa yang disebut dengan dogma ya, akan terkungkung oleh kejumudan. Jadi maka kemudian untuk menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang maju itu karena terkungkung oleh dogma itu, maka menjadi sulit. Nah, ini di buku ini diungkap ya bagaimana pergerakan lokomotif bisa membawa bangsa ini gitu. Ini saya kira sangat bagus untuk dibaca ya. Michio Nakamura ini sudah terbitan cetak ulang yang kesekian kali ini. Monggo jawabannya nanti bisa ditanyakan, boleh dilanjutkan, mungkin kalau ada pertanyaan bisa di grup. Pertanyaan dari Bu Nurul tentang kira-kira mana yang lebih efektif ya. Efektif tadi ada lisan, amal ya. Nanti Baik bisa Pak, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Nurul. Untuk pertanyaan dari Bu Nurul itu adalah lebih baik berdakwah dengan amalan atau lisan. Sebenarnya kedua-duanya itu baik semuanya, Pak. Ya, cuma dengan cara menyampaikan kita kepada masyarakat atau kepada umat Islam itu bagaimana. Kalau dengan lisan kita bisa, untuk dakwah sekarang ini kita bisa melalui media sosial yang baik. Ya, baik media sosial kan sekarang sudah banyak sekali. Nah, itu bisa digunakan dengan lisan, dakwah dengan lisan, boleh melalui media sosial, terutama untuk kalangan-kalangan anak-anak muda sekarang kan sudah, kalau untuk baca buku kan rasanya sudah malas, sudah tidak berlaku lagi kalau disuruh membaca buku-buku. Nah, itu lebih baik lewat media sosial gitu. Dan untuk amalannya yaitu kita itu ada 14 amalan yang tadi saya sudah sebutkan. Nah, salah satunya yaitu dengan pendekatan langsung pada usaha-usaha mulia itu, dengan pendekatan yang kiranya dapat diterima oleh masyarakat atau oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang baik itu kepada yang sudah beragama Islam maupun yang belum beragama Islam. Mungkin itu jawaban saya, mungkin masih banyak kekurangannya. Terima kasih. Pak Pilo barangkali mau menambahkan. Ya Pak, saya menambahkan sedikit. Menurut saya memang betul dakwah lisan, dakwah amalan itu kedua-duanya penting, tetapi melihat bagaimana kondisi atau lingkungan yang mau kita dakwahi. Seperti contoh saja, misal kita mengajarkan tentang agama di sekolah. Kalau di sekolah, penerapan dakwah yang menurut saya sangat tepat itu menggunakan amalan, karena pada saat anak-anak itu mengerjakan tanpa ada contoh, tanpa ada yang memberikan tauladan, anak-anak itu tidak akan, pengalaman saya itu tidak akan istiqomah. Jadi amalan inilah yang nantinya dicontohkan kepada anak-anak, terus anak-anak itu dengan sendirinya akan mencontoh apa yang menjadi tauladannya. Karena kalau secara lisan saja pasti mereka hanya mendengarkan saja, setelah itu akan lupa. Saya sendirilah banyak sekali dakwah-dakwah lisan selama ini yang saya dengar, tapi ya sudah, setelah sampai rumah entahlah begitu. Tapi manakala ada ajaran-ajaran yang diamalkan, paling tidak
pas kita ingat tahu, oh kita harus mengamalkan seperti itu. Jadi walaupun kedua-duanya penting, tetapi kalau dalam dunia pendidikan menurut saya itu lebih mengarah ke dakwah dalam bentuk amalan. Kira-kira begitu Pak, menurut saya Pak. Tadi sudah bagus jawabannya. Jadi melihat mad'unya, ya, objeknya, kebutuhan. Ya. Kalau bahasa penelitiannya namanya need assessment. Apa yang dibutuhkan? Apa yang dibutuhkan? Ya kalau memang butuhnya apa namanya tadi tentang ekonomi ya dibantu, nah itu dakwahnya. Ya. Tapi yang paling jelas memang faktornya tidak satu. Kalau bagus yang komprehensif, nah gitu komprehensif. Ya di samping lisan juga apa namanya sekarang dibutuhkan tadi tulisan juga apa namanya hal, dakwah bil hal, nyata, nah gitu dakwahnya. Ya saya kira begitu tadi ada yang disebut dengan analisis kebutuhannya apa ya. Kalau kemarin yang sudah kita linkkan itu yang di Amerika ya. Jadi komunitas terbanyak sekarang yang masuk ke Islam diantaranya adalah di Amerika, mereka dakwahnya dengan tulisan, ya, dengan tulisan. Jadi karena sifat orang Barat itu kan apa namanya curiosity-nya tinggi itu ya. Apa betul Islam teroris? Nah, ketika apa namanya ada buku-buku disampaikan, ya kajian-kajiannya disampaikan, mereka menjadi terpesona ya. Bahkan juga dengan perbuatan gitu ya, perbuatan sehingga kemudian menjadi menarik ya, menarik. Itu satu, kemudian yang kedua, jadi ada kalanya memang lisan lebih efektif, tapi ada kalanya amalan perbuatan lebih efektif. Ya mungkin tadi yang kuncinya adalah mad'unya ya, objeknya kebutuhan. Jadi tidak ada yang kalau dalam bahasa apa namanya gontor itu disebut dengan apa namanya at-thariqah ahammu minal maddah ya. Metode itu lebih penting daripada apa namanya materi ya. Tetapi yang lebih penting dari apa namanya al-mudarris ahammu minat thariqah ya. Yang lebih penting lagi adalah gurunya. Nah gitu. Jadi kalau kita sebagai apa namanya guru sebagai dai yaitu sekaligus memiliki apa namanya lisan yang bagus, perbuatan yang bagus itu menjadi namanya sempurna ya di mata para siswa yang menjadi contoh itu menjadi sangat efektif. Nah begitu, sangat efektif. Mempesona. Nah, itu yang ditampilkan oleh Nabi ya sehingga musuh-musuh apa namanya Nabi itu sangat heran ya. Sangat heran bahkan menjadi masuk Islam karena memang perilaku apa yang ditampilkan oleh Nabi adalah menjadi sangat luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Bahkan Allah mengungkapkan dalam bahasa Al-Qur'an, wahai engkau Nabi memiliki akhlak yang luar biasa. Nah, itu ya. Itu salah satu keberhasilan ya. Baik, yang kedua tadi pertanyaan saya, mungkin kalau ada apa namanya pertanyaan dari tadi diwakili oleh Bu Nurul ya, mungkin dari Bapak satu Saya, lagi. Pak. Ya boleh, Nggih. Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pak, saya izin bertanya tapi sedikit sensitif Pak. Tapi kan Bapak tadi udah mengatakan kalau ya kita kuliah bebas saja gitu kan kalau bertanya. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Vilo mengenai sejarah Muhammadiyah. Saya baru mengetahui Pak kalau ternyata Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu sama-sama berguru dengan Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi begitu nggih. Syekh Nawawi Al-Bantani dan Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi itu kita sudah tahulah semua bahwa keduanya itu menjadi khatib di Masjidil Haram dan juga menjadi tokoh madhab Syafi'i begitu nggih. Madhab Syafi'i sendiri kita kenal sebagai ciri-ciri dari madhab saudara kita di NU begitu ya Pak. Kemudian tadi Pak Vilo menjelaskan mengenai bid'ah. Saya ingin bertanya mengenai bid'ah gitu yang mengenai haul yang sering dilaksanakan oleh
saudara kita orang NU begitu Pak. Haul sering dikatakan bid'ah begitu kan nggih, sama banyak orang kadang-kadang yang menyebutkan sesat dan lain sebagainya. Kiai Haji Ma'ruf Amin begitu, cucu dari Syekh Nawawi Al-Bantani yang menjadi guru Kiai Haji Ahmad Dahlan sering mengadakan haul. Menurut Pak Filo gitu, karena Pak Filo juga lulusan Gontor, saya ingin bertanya, menurut Pak Filo haul itu sebenarnya bagaimana Pak menurut jenengan? Kemudian bagaimana Muhammadiyah memandang haul itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok Filo lulusan Gontor? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salah maaf. Saya luruskan, saya bukan lulusan Gontor, tapi anak saya yang di Gontor. Oh begitu, enggak. Kaget aku. Ini saya jawab langsung ya Pak. Iya bangga. Saya terus terang saja ilmu agama saya tentang itu masih cakrek Pak. Saya belum begitu memahami bid'ah itu yang seperti apa, dalilnya yang seperti apa, terus tentang haul itu kan yang memperingati hari kematian apa ya Pak? Itu juga saya sampai hari ini belum begitu memahami. Karena saya di sini juga kadang ikut, kadang tidak ya. Tapi nggak pernah, kalau pas ikut nggak pernah diniati haul, tapi diniati ketemu dengan teman-teman kayak gitu Dok. Jadi mohon maaf, pertanyaan ini benar-benar sangat sensitif. Barangkali saya salah menjawab. Jadi saya serahkan kepada Pak dosen saja untuk menjawab. Gitu. Mohon maaf. Terima kasih. Saya setuju Pak Filo. Pak Ahmad pertanyaannya, dan ini juga dari pertanyaan itu melahirkan berbagai buku ya, berbagai kitab ya, berbagai kitab. Mungkin nanti saya share saja buku-bukunya, mungkin dari versi sebelah juga versi kita ya. Itu masuk juga yang ada ranah khilafiyah juga ya. Kemudian tapi dia sudah punya sikap juga pendapat resminya ya. Nanti terima kasih Pak Ahmad. Nanti mungkin saya kirim saja beberapa buku. Kemudian yang terkait dengan sudah lebih sudah lebih. Ya mungkin kita batasi saja, sudah sampai di sini. Tapi tadi sudah bisa membuka wacana ya. Kalau di kalangan akademisi sih kita bersikap lapang ya, ada perbedaan memang itu sudah menjadi fitrahnya ya. Jadi kalau ada yang menyangkut kaitannya dengan usuluddin ya, usuluddin dasar-dasar agama, maka bisa menjadi Buffer itu pemisah ya. Tapi kalau kaitannya dengan yang ke atas, ke cabang itu ya masih bahkan Nabi menyampaikan itu disebut wilayahnya adalah furu' dan tanawu ya, tanawu ibadah itu diperbolehkan untuk berbeda ya, berbeda. Jadi mungkin itu nanti kita sampaikan di buku, untuk saya kirimkan juga untuk barangkali bisa didiskusikan, diagendakan untuk waktu yang lebih panjang. Kemudian yang bagian ketiga, terakhir, mungkin tadi sekilas saja tentang pendidikan. Kira-kira lembaga pendidikan Islam sudah mampu bersaing dengan pendidikan non-Muslim atau tidak? Kaitannya dengan dakwah kita di dunia pendidikan ya. Kalau tadi tantangan dakwah dari masa ke masa kan berbeda. Mungkin kita fokus ke dunia pendidikan. Kalau di zaman Ahmad Dahlan kan problemnya adalah problem dikotomi. Mungkin nanti satu pertemuan tersendiri saya agendakan untuk ada filsafat pendidikan integratif ya, model Ahmad Dahlan. Filsafat pendidikan integratif. Saya kemarin juga beli buku satu tentang filsafat pendidikan, tapi saya juga dapat
3 buku dari PP Muhammadiyah tentang filsafat pendidikan yang komprehensif dan integratif. Mungkin nanti pembahasan setelah kuliah selesai nanti kita sampaikan di pertemuan tersendiri. Ada yang bisa memberi komentar tentang bagaimana kondisi sekolah-sekolah Islam, apakah sudah mulai naik atau masih berhenti, atau dalam skala global, nasional, posisinya ranking bagaimana? Mungkin kalau sekolah dasar mungkin sedang giat-giatnya ya. Pak Heling, Pak Heling. Pak Heling ya, monggo Pak Heling. Mungkin ini sebagai perbandingan saja. Perbandingan dulu di zamannya Pak Habibie itu ada namanya sekolah Insan Cendekia ya. Insan Cendekia. Jadi madrasah itu ya. Madrasah. Itu memadukan namanya kubu langit dan kubu bumi begitu ya. Jadi otaknya Jerman, hatinya Mekah. Nah, itu konsep yang bagus sebenarnya. Jadi mengambil anak-anak yang prestatif, yang punya prestasi, kemudian di pendidikan yang terintegrasi dengan pesantren ya, itu dalam sejarahnya sangat bagus ya. Bahkan sekarang diambil alih oleh Depak, kemudian di berbagai kota itu didirikan juga sekolah Insan Cendekia. Kalau yang pelopornya dulu kan di Serpong ya, Serpong. Tapi kemudian setelah diambil alih oleh Depak, maka didirikan di beberapa kota. Misalnya kalau di Jawa Tengah di Pekalongan ya, di Gorontalo, kemudian di Aceh dan seterusnya itu. Kemudian ada MI ya, MI Min yang skalanya nasional juga. Skala nasional itu minnya bagus juga di Malang ya. Di Malang. Mungkin juga kita juga perlu mungkin saling tukar informasi, misalnya sekolah bagus itu ya, misalnya di SD Sapen dan seterusnya. Saya kira itu ya dakwah melalui peningkatan pendidikan itu, karena pendidikan menjadi aset bagi masa depan anak-anak ya, berprestasi sekaligus memiliki kemampuan akademik dan spiritual yang bagus nanti itu. Tapi mungkin kalau dibandingkan dengan misalnya secara nasional, kira-kira apakah punya distingsi apa tidak? Distingsi artinya bisa dibanggakan apa tidak dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang non Muslim itu. Itu nanti menjadi tantangan tersendiri ya, tantangan tersendiri. Kemudian yang kedua juga bahwa tantangan ke depan tentang pendidikan adalah adanya mismatch atau krisis kaitannya dengan akhlak. Nah, gitu ya. Akhlak dan mungkin pengangguran gitu ya. Sehingga kemudian zamannya Wardiman itu kemudian didirikan SMK ya. SMK itu dalam rangka juga mengantisipasi perkembangan pengangguran terdidik yang besar itu. Nah, begitu. Jadi mungkin nanti ada kajian yang mungkin kita sampaikan juga kaitannya dengan mismatch ya di dalam pendidikan ya, mismatch. Kemudian bagaimana pendidikan Islam bisa menjawab tentang mismatch itu ya. Saya kira itu mungkin sebagai kita tunda untuk pembahasan beberapa hal nanti kaitannya dengan TBC ya. TBC dalam Islam itu tahayul bid'ah dan khurafat. Kemudian yang pendidikan yang integratif, kemudian yang mismatch. Nanti kita tangguhkan terlebih dahulu. Saya kira begitu karena terbatas waktu. Terima kasih atas presentasi dari Bu Suswarnati dan Pak Vilo dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bisa menambah
wacana, wawasan dan pemahaman kita terhadap mungkin ini tentang Islam di kawasan ya, Islam kawasan itu Muhammadiyah terutama karena ini menjadi menarik untuk kajian di Barat ya, Islamic Studies gitu. Terima kasih, mohon maaf. Kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dicek Malik presensi, nanti kalau ada kesulitan bisa disampaikan. Saya izin juga share beberapa buku yang kaitannya dengan pertanyaan tadi belum sempat dielaborasi atau dijawab nih. Matur nuwun. Undur diri nggih.